Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita mempelajari tentang analisis data dan interpretasi hasil penelitian kuantitatif plus contohnya. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama analisis data, yang kedua interpretasi data, yang ketiga adalah contoh. Analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Jadi kita memiliki data mentah. Data mentah itu akan kita analisis dan kita interpretasikan. Jadi ada data mentah. Misalkan datanya berupa nilai siswa. Jadi ini siswa nomor, ini siswa nomor, ini skornya, misalkan ini skornya 80, 90, 170 dan seterusnya. Jadi data ini masih data mentah dan harus kita analisis. Analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dalam instrumen penelitian yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan sebagainya. Jadi tidak hanya tes saja, bisa dari rekaman, hasil observasi, dari angket, dokumen, dan seterusnya, dan sebagainya. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan. Jadi setelah penelitian itu selesai, semua data terkumpul, baru dilakukan analisis data pada penelitian kuantitatif. Nanti berbeda lagi ketika penelitian kualitatif. Karena kalau penelitian kualitatif bisa dilakukan analisis data saat sebelum, saat penelitian, dan setelah penelitian. Kegiatan dalam analisis data apa saja? Kita kelompokkan datanya, kemudian kita menstabulasi data atau membuat tabel seperti tadi. Kemudian kita melakukan perhitungan statistik, ini dipelajari di mata kuliah statistika, dan kita menyajikan data. Menyajikan data macam-macam, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram. Diagramnya juga bisa diagram batang, diagram garis, bisa juga dalam bentuk ojev dan sebagainya. Ini dipelajari di mata kuliah statistika. Nah, pemilihan teknik analisis statistik itu tergantung analisis jenisnya. Statistik apa, bisa analisis deskriptif, analisis komparatif, atau analisis asosiatif. Kalau analisis deskriptif, bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Jika H0 ditolak, yang berarti H1 diterima, maka hasil penelitian dapat digeneralisasi. Jadi H0 ini adalah yang diuji dalam statistika. H0 ini untuk menguji hipotesis. Jadi dalam statistika itu, dalam penelitian kuantitatif yang diuji adalah hipotesis. Jadi hipotesis 0 kalau ditolak berarti H1-nya diterima, maka hasil penelitian dapat digeneralisasi. Ini ada ketentuannya, nanti saya berikan contohnya, tapi itu nanti lebih lanjutnya dipelajari di mata kuliah statistika semester depan. Uji statistik pada analisis deskriptif, jenis datanya sudah kita pelajari tentang nominal, yang datanya hanya membedakan, ordinal yang membedakan dan memberikan tingkat, interval membedakan, memberikan tingkat dan berjarak sama, dan rasio, data yang membedakan, memberikan peringkat, berjarak sama, dan memiliki nol mutlak. Jadi kalau nominal menggunakan teknik binomial dan teknik G kuadrat, ordinal teknik binomial dan teknik G kuadrat. Kalau datanya interval dan rasio menggunakan t-test atau uji T dan uji Z. Bagaimana uji-uji ini dipelajari di mata kuliah statistika. Yang kedua adalah analisis komparatif, bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau perbandingan antar variabel dari dua kelompok atau lebih. Jadi
membandingkan rata-rata nilai siswa, biasanya untuk analisis komparatif. Jika H0 ditolak, yang berarti H1 diterima, maka hasil penelitian menyatakan ada perbedaan antar variabel. Jadi ini untuk membuat kesimpulan. Uji statistik pada analisis komparatif ini jenis data dilihat dari jenis datanya dan jumlah sampelnya. Kalau jenis datanya nominal, sampelnya bebas, menggunakan Fisher eksak dan G kuadrat. Kalau sampelnya berpasangan, menggunakan McNemar. Kalau dua sampel atau lebih dan sampelnya bebas, menggunakan C kuadrat K sampel. Kalau sampelnya berpasangan adalah C kuadrat K sampel dan Cochrane Q. Kalau datanya ordinal, dua sampel bebas, menggunakan median test atau tes median, Whitney, Kolmogorov-Smirnov. Kalau sampelnya berpasangan, menggunakan Z-test atau uji tanda dan Wichogson. Kalau dua sampel atau lebih atau K sampel, datanya ordinal dan sampelnya bebas, menggunakan median test, Kruskal-Wallis dan one-way ANOVA. Kemudian kalau untuk K sampelnya berpasangan, menggunakan Friedman dan two-way ANOVA. Jadi di sini ada yang statistik parametrik dan non parametrik. Seperti median test, ini adalah non parametrik. Kalau one-way ANOVA, two-way ANOVA ini termasuk dalam statistik parametrik. Kalau datanya interval dan rasio, dua sampelnya bebas itu menggunakan tes independen atau uji T sampel bebas. Kalau untuk yang dua sampel berpasangan menggunakan t-pair atau uji T sampel berpasangan. Kalau lebih dari dua sampel atau lebih, sampelnya bebas menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Kalau sampelnya berpasangan menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Bagaimana maksud dua sampel bebas dan berpasangan? Kalau sampelnya bebas itu misalkan kita ada dua kelas menggunakan desain, misalkan ini pretestnya, ini perlakuan, ini post-test. Nah, kalau desainnya seperti ini kelas eksperimen dan ini kelas kontrol. Karena ada dua kelas seperti ini. Nanti kita bandingkan nilainya. Ini kita namanya sampel bebas. Jadi ada dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kalau sampelnya berpasangan, itu desainnya seperti ini. Jadi ini pretestnya, ini perlakuannya, ini post-test. Yang kita bandingkan adalah nilai pretest dan post-test. Maka ini dikatakan sebagai sampelnya berpasangan. Jadi cuma satu kelas, tapi yang dibandingkan nilai pre dan post-testnya. Atau kalau untuk yang bebas itu ada dua kelas. Jadi banyak sekali yang tanya tentang menggunakan uji apa ketika sudah mendapatkan data, itu hanya menunjukkan judulnya saja. Itu tidak bisa. Jadi kita menggunakan uji apa itu tidak dari judul saja, tapi kita juga melihat hipotesisnya apa dan desain penelitiannya bagaimana. Kita juga perlu melihat rumusan masalahnya. Karena dari judul, kalau misalkan desainnya seperti ini, yang sampel bebas dan sampel berpasangan itu tentu ujinya berbeda. Jadi kita melihat dulu hipotesisnya, karena yang diuji adalah hipotesis dan perlu melihat desain eksperimennya di bab 3. Analisis asosiatif, bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel dari dua kelompok atau lebih. Jadi kalau melihat perbedaan tadi komparatif, kalau hubungan kalau asosiatif melihat hubungan. Jika H0 ditolak yang berarti H1 diterima, maka hasil penelitian menyatakan ada hubungan antar variabel. Uji statistik pada analisis asosiatif, kalau datanya nominal, sampelnya bebas menggunakan koefisien kontingensi. Kalau datanya ordinal menggunakan re-experiment correlation atau Kendall. Kalau jenis datanya interval dan rasio menggunakan percent product moment, partial correlation, multiple correlation, dan regresi. Regresi nanti dibagi menjadi dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.
tergantung dari jumlah variabel bebasnya. Yang kedua adalah interpretasi data. Interpretasi adalah memaknai data. Jadi kalau kita sudah mengolah menggunakan statistik tadi, ada angka-angka, itu bagaimana kita memaknai data tersebut. Interpretasi atau memaknai atau penafsiran hasil pengolahan data merupakan pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Secara umum, penafsiran adalah penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Jadi interpretasi itu dapat berupa interpretasi pribadi peneliti. Interpretasi juga dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan teori. Dan interpretasi dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya perlu dijawab. Jadi kita juga bisa membandingkan hasil dengan teori. Jadi seperti dengan pembahasan. Jadi di dalam skripsi itu setelah memaparkan hasil ada pembahasan. Di sana pembahasan itu mengaitkan antara hasil penelitian dengan teori. Penulisan interpretasi data menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pembaca. Interpretasi data sudah menunjukkan proses pengolahan data lapangan yang diperoleh, sehingga laporan tidak boleh menunjukkan adanya data mentah. Jadi kita tidak bisa menampilkan data mentah, tapi kita menampilkan data yang sudah diolah, yang sudah dianalisis. Nah, bagaimana contohnya? Ini adalah materi statistika ya, jadi analisis korelasi melihat hubungan ada tidaknya hubungan antar variabel. Cukup diketahui saja. Jadi untuk misalkan datanya seperti ini. Nah, ini masih data mentah. Ini harus kita analisis menggunakan statistik. Ini datanya berupa data rasio, jenis data rasio. Dan ini kita mau mencari korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Ini data mentah dan ini harus kita analisis. Dalam analisis kita membuat hipotesis terlebih dahulu, H0 tadi. Kalau H0 ditolak, H1-nya diterima. H0-nya adalah tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. H1-nya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Dan membuat keputusannya, kaidah pengujiannya menggunakan ini. Kapan H0 ditolak dan kapan H0 diterima. Kalau ditolak berarti T hitungnya lebih dari T tabel. Kalau H0 diterima, min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel. Nah, ini menggunakan rumus-rumus di statistika. Jadi nanti kita pelajari nanti di mata kuliah statistika di semester 5. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, maknanya apa? Nanti ini namanya kita interpretasikan. Kalau R-nya 0,76 artinya hubungannya kuat positif. Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari teori. Jadi ada rentang berapa sampai berapa yang dikatakan itu hubungannya positif atau negatif. Kalau hubungannya kuat positif artinya hubungan itu searah kalau motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika itu ketika motivasi belajarnya meningkat, prestasi belajarnya juga meningkat. Itu namanya searah. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini mendapatkan nilai T hitungnya 3,349 dan T tabelnya 2,306. Maknanya apa kalau kita membuat kesimpulannya? Kalau T hitungnya lebih dari T tabel, seperti kaidah pengujian tadi, H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Dan ini harus kita, angka ini tidak ada maknanya tanpa kita jelaskan maknanya, tanpa kita interpretasikan. Dan ini perlu diperjelas lagi dengan teori. Bagaimana teorinya? Ketika mendapatkan hasil bahwa ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Seperti itu, ada cara manual dan ada menggunakan SPSS untuk analisis statistik pada data kuantitatif. Demikian penjelasan mengenai analisis data dan interpretasi data penelitian kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.